Ya kan kemarin sempat dibahas soal laporan model A ya Pak. Nah terkait laporan model A ini berarti di saat kejadian ada anggota yang sedang patroli di lokasi kah atau ada aduan ke penyidik yang akhirnya laporan itu diproses gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait laporan polisi model A, bahwa laporan polisi model A ini merupakan suatu laporan polisi yang mana pada saat dilaporkan itu dilaporkan ke Polsek, waktu itu hanya dilaporkan ada orang tenggelam, sehingga anggota Polri yang mendatangi ke TKP selanjutnya melakukan pengumpulan informasi dan memiliki kewajiban untuk membuat laporan polisi model A, karena waktu itu belum diketahui siapa yang melaporkan pada saat itu, karena dari Polsek hanya terima telepon. Kemudian belum diketahui juga waktu itu siapa daripada keluarga daripada korban. Makanya laporan polisi model A merupakan laporan polisi yang dibuat oleh petugas Polri ketika menemukan suatu kejadian. Ya. Cukup Mas? Cukup. Ada lagi sebelah kiri? Oke, Mas ini silakan. Ini Pak mau mengonfirmasi aja buat tim kedokteran forensik, dari informasi yang kita dapat ada luka lebam dari korban, apakah visum memang tidak ada? Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin sekaligus saya meluruskan ya, kalau lebam mayat itu adalah kondisi normal. Itu semua orang yang meninggal dalam waktu kurang lebih 20-30 menit pasca kematiannya pasti akan timbul lebam mayat. Jadi mungkin rekan-rekan media juga bisa membantu meluruskan kalau kita ngomongin luka, mungkin yang dimaksud adalah luka memar. Gitu ya. Jadi kalau lebam itu normal. Jadi kalau ada orang dipukul lebam-lebam itu rasanya mungkin dia sudah meninggal. Ya, jadi untuk memar tidak kami temukan. Gitu. Tapi memang harus tadi saya garis bawahi bahwa kondisi jenazah itu sudah 10 hari di makam dan beberapa kulit di daerah tubuhnya itu memang sudah menghilang. Jadi yang tadi saya bilang ya, sebagian kulit daerah wajahnya, lehernya, pundak kanan sampai ke dada sisi kanan itu sebagian besar kulitnya sudah menghilang, dan itu sebenarnya proses normal akibat proses pembusukan. Jadi kalau misalkan dibilang ada luka nggak dok di wajahnya, mungkin ada waktu saat sebelum pembusukan ya, tapi kan karena saya tidak melihat kondisi jenazah di awal, jadi saya tidak bisa menyatakan bahwa benar ada luka. Jadi memang yang paling kompeten untuk menjawab luka tersebut adalah sebenarnya dokter yang pertama kali melakukan pemeriksaan, dan itu sudah di BAP juga oleh pihak penyidik. Demikian, terima kasih. Oke Mas. Itu ya, silakan. Pertanyaannya kepada saya. Oke. Mungkin motifnya sendiri itu pelaku anak itu apa? Pada Pak Devri pun melihat selaku penyidik. Baik, untuk terkait dengan motif, kami dari tim penyidik masih melakukan pendalaman. Hal ini juga kami masih menunggu hasil dari tim Apsifor. Jadi kami tidak bergerak sendiri di dalam hal ini untuk menggali motif, tapi tetap kami akan menggandeng dari tim Apsifor untuk nantinya kita bisa menggali motif apa yang dilakukan oleh tersangka. Demikian Mas, ya. Cukup ya Mas ya. Oke, silakan Mbak. Ada indikasi dia itu kan Pak pembunuhan berencana. Terus yang kedua itu kan di video itu kan tersangka sempat angkat si korbannya gitu ya Pak. Apakah di situ dia sempat ragu untuk melakukan aksinya itu atau gimana Pak? Baik, terkait masalah indikasi pembunuhan berencana, tentunya nanti kami akan selaraskan keterangan-keterangan saksi yang ada. Namun dari pasal yang kita terapkan
kami sudah menerapkan pasal 340 yang mana merupakan pasal daripada pembunuhan berencana. Untuk masalah pembuktiannya, indikasi ada pembunuhan berencana kami sudah terapkan. Kami akan nanti perkuat dengan keterangan saksi maupun ahli, termasuk kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang memiliki sertifikasi untuk melatih renang ataupun ahli di bidang renang. Jadi kami nanti akan melaksanakan hal tersebut. Nah, terkait dengan korban juga mengangkat ini, kami akan lebih dalami lagi nanti bekerja sama dengan Kapsipor untuk menentukan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Dari tengah, ada lagi? Nah, ya. Ya, Pak. Baik, terkait dengan hal tersebut, tentunya kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Kalau hasilnya seperti apa, nanti akan kita sampaikan. Terima kasih, Mas. Ke tengah dulu ya, oke. Pak, alasan si pelaku itu korban itu apa sih, Pak? Belum keluar kerja. Belum keluar kerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik, bahwa si tersangka ini beralasan melatih pernapasan dengan melakukan jalan-jalanan, itu bahasa di BAP. Namun ini akan kita compare nantinya dengan keterangan saksi maupun ahli berdasarkan analisis daripada rekaman video. Nantinya akan kita tunjukkan kepada para saksi maupun kepada ahli untuk dilakukan analisis dan nanti apa disimpulkan oleh para ahli. Oke, jelas Mas ya? Bentar ya Mbak. Tengah sudah, kanan dulu ya, nanti balik lagi baru. Silakan. Cuma gaming. RA berenang seperti itu sudah berapa kali dia diajak berenang? Yang kedua, apakah ini kalau dilihat dari durasi waktu itu kan bervariatif gitu ya, dia ada yang sebentar, ada yang sedikit, ada yang sebentar, ada yang sedikit. Ini kenapa saat ada yang 2 detik terus ada 30 detik ini? Kenapa juga alasan dia bisa membiarkan si anak itu naik? Itu apa alasannya? Apakah memang benar dari dia itu terkait dengan latihan berenang untuk pernapasan? Baik, terima kasih. Terkait dengan sudah berapa kali korban diajak berenang oleh tersangka, ini sudah berkali-kali Mas ya. Kami untuk tepatnya nanti akan kami konfirmasikan lanjut kepada ibu korban nantinya untuk lebih memastikan berapa kalinya, namun sudah berkali-kali. Kemudian yang berikutnya lagi terkait pertanyaan kedua, kenapa durasinya ditenggelamkannya beda-beda? Rekan-rekan sekalian, di dalam hasil analisis terhadap rekaman video ada indikasi bahwa ketika waktunya pendek dimasukkan, dibenamkan kepalanya itu karena di situ ada beberapa lifeguard yang ikut melihat. Jadi pada saat itu melihat, kemudian disitulah sebentar
Nah ini akan kita dalami lebih lanjut, nantinya kita mixkan antara video dengan keterangan para lifeguard yang ada di situ pada saat itu. Jadi kami sudah mendapatkan beberapa indikasi mengapa pada saat itu waktu sebentar karena lifeguard kan melihat atau mungkin pas lewat. Ini mungkin yang akan menjadi bahan untuk pendalaman kita nantinya. Jawab Mas ya. Oke, jawab Mas, silakan. Ya. Izin Mas, saya udah biasa dari tanya penjelasan aja sih Pak. Ini kan beberapa kali tersangka melakukan bahwa menenggelamkan data itu untuk melatih mendapatkan apakah dia punya kualifikasi sehingga apa yang dilakukan itu untuk melatih atau bagaimana Pak, atau itu hanya di akal masuk itu soal pasal 33-40 surat pembunuhan berencana, apakah pembunuhan berencana yang kita itu hanya di kalau benar ketika dia melarang dan benar ketepian atau ada rencana yang dia persiapkan sebelum berenang itu? Baik, terima kasih. Terkait yang pertama tadi, kualifikasi daripada tersangka, kami tegaskan di sini bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka tidak memiliki sertifikasi ataupun kualifikasi untuk melakukan atau melatih orang berenang. Demikian juga termasuk menyelam, karena untuk memiliki sertifikasi itu pasti harus memiliki keterampilan khusus, kemampuan khusus, dan dilatihnya pun di tempat yang khusus dengan peralatan yang khusus. Apabila kita melihat kejadian kemarin itu hanya seperti orang berlatih berenang biasa. Kemudian terkait dengan masalah pasal 340, ini kami terapkan yang mana salah satunya berdasarkan hasil analisis daripada video. Kenapa di situ dikatakan ada perencanaan? Karena ketika ada lifeguard yang lewat, dia terus diangkat. Jadi ini seperti ada merencanakan kalau jangan sampai ketahuan dan betul-betul itu seolah-olah dikemas bahwa itu kematian daripada korban itu akibat tenggelam. Itu sementara yang masih kami akan kita dalami lebih lanjut. Tentunya kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat dalam hal pengungkapan kasus ini. Kami akan berusaha membuat segamblang-gamblangnya dengan didukung oleh scientific investigation crime, baik dari puslapor, baik dari kedokteran forensik, didukung dengan apsifor beserta saksi ahli lainnya, dengan harapan kami bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin demikian, terima kasih. Ini dulu ya, selesai dulu di kanan. Dari tinjau siapa? Jadi kami bisa. Jadi Lara tahu dong. Kalau ada tadi itu lebih. Baik, terkait HP daripada tersangka itu sudah kita sita pada saat dilakukan penangkapan dan saat ini masih dilakukan proses analising terhadap digital forensik daripada HP tersangka. Kemudian yang kedua, apakah sering menitipkan, perlu kami sampaikan bahwa korban itu sering dititip kepada tersangka karena merupakan sahabat daripada anaknya. Jadi teman baik ini antara anak tersangka dengan korban. Jadi sudah beberapa kali dititipkan. Nanti untuk berapa kalinya nanti akan kami fixkan kembali, kami konfirmasi kembali kepada
ibu korban maupun kepada tersangka, termasuk kepada keluarga daripada tersangka. Baik, terima kasih. Silakan Mas. Apakah latihan berenangnya itu selalu di kolam orang dewasa atau sebelumnya itu berlatih berenangnya di dalam kolam anak? Yang pertama itu saya juga penegasan lagi, bukan pacar ya, Bapak ya, Pak Dir ya. Korban, ibu korban dan pelaku ini apakah hubungannya pacaran atau seperti teman dekat tadi dikatakan? Baik, terkait masalah kolam, jadi di TKP itu baru pertama kali berenang di situ, tapi di tempat lain sudah ada beberapa kali. Sedangkan hubungan antara ibu korban dengan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan mereka statusnya berpacaran. Nanti itu sudah berapa lamanya akan kita fikskan lebih kembali, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan mereka adalah berpacaran. Terima kasih. Dari kiri ada lagi tambahan ya, silakan Pak. Pak, tadi kan mungkin sudah dijawab kalau misalnya di tempat di Palem itu berarti pada saat hari kejadian aja ya Pak. Tapi ada muncul pemberitaan itu katanya sebelumnya sama Radani ini sempat survei TKP sebelum kejadian, apakah itu bisa dibenarkan? Pak Dir, baik, mungkin ini akan dijawab oleh penyidik supaya lebih jelas. Silakan. Jadi berdasarkan keterangan dari ibu korban bahwa 1 minggu sebelum kejadian ibu korban saudari Tamara beserta tersangka mengecek tempat kolam renang tersebut, mengecek fasilitas air dan seluruh fasilitas yang ada di kolam renang tersebut, sehingga setelah itu baru diputuskan bahwa akan melaksanakan latihan renang di kolam tersebut. Terima kasih. Tapi memang sudah direncanakan sebelumnya akan berenang di lokasi tersebut? Ya betul. Mereka sudah setelah mengecek fasilitas yang ada di kolam renang tersebut, akhirnya memutuskan untuk nantinya akan latihan berenang di kolam tersebut. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Satu lagi, oke terakhir ya. Izin. Oh, psikolog ya.